Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Indri Permatasari selaku pengajar di SMA Sumatera 40 dan Ibu mengajar pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan atau disingkat menjadi PKWU. Nah, selama 1 tahun ke depan, kalian akan belajar dengan Ibu dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Oke, next. Di sini ada kontrak materi PKWU, ganjil, dan genap. Selanjutnya, di sini ada prosedur pembelajaran pada PKWU, dan yang poin selanjutnya adalah proses pada penilaian, dan yang terakhir adalah penugasan individu atau kelompok. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian harus mengetahui apa saja materi-materi yang akan kalian pelajari selama 1 tahun ke depan. Nah, di sini, Ibu sudah memperlihatkan kepada kalian pokok-pokok dari materi apa saja yang akan kalian pelajari. Yang pertama itu adalah kontrak materi pada semester ganjil dan genap. Ibu ulangi lagi, yang kedua itu kalian akan memasuki pada prosedur pembelajaran PKWU, dan yang ketiga ada proses penilaian, dan terakhir penugasan individu atau kelompok. Nah, apa aja sih yang akan masuk materi-materi pada semester genap atau ganjil? Oke, kita akan melihat pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya, di sini ada materi PKWU selama semester ganjil. Jadi kalian di sini akan mengetahui materi-materi apa saja yang akan diajarkan selama 1 semester ke depan, khususnya pada semester ganjil. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, ada peta materi kerajinan pada bab 1. Apa saja yang ada di bab 1? Nah, di sini pada bab 1 akan membahas atau memfokuskan kepada materi wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Selanjutnya, pada peta materi rekayasa bab 2, di sini akan memfokuskan materi kepada wirausaha produk teknologi, transportasi, dan logistik. Selanjutnya, pada materi PKWU selama semester genap, kalian akan bertemu pada bab peta materi budidaya, yaitu memfokuskan pada materi kewirausahaan budidaya tanaman pangan. Selanjutnya, peta materi pengolahan pada bab 4. Nah, ini bisa diartikan atau bisa dianggap sebagai materi terakhir dari PKWU semester genap. Apa saja? Nah, pada bab ini memfokuskan kalian untuk belajar mengenai kewirausahaan pengelolaan makanan awetan nabati. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kalian pelajari pada semester genap maupun pada semester ganjil. Cuma 4 bab aja, anak-anak. Oke, itu adalah sekelas dari materi yang akan kalian pelajari. Nah, pada poin selanjutnya, yaitu pada prosedur pembelajaran PKWU. Nah, bagaimana sih prosedur yang akan Ibu berikan kepada kalian, khususnya di mata pelajaran PKWU ini? Oke, kita bahas ya. Pada poin pertama, metode pembelajaran yang dilaksanakan berupa penyampaian materi oleh guru, sementara siswa memperlihatkan penjelasan guru dari PowerPoint. Ibu rasa ini adalah hal yang paling utama yang harus kalian lakukan atau yang akan kalian hadapi pada saat pembelajaran apabila sudah berlangsungnya tatap muka. Jadi kalian hanya memperhatikan guru yang sedang memperjelaskan di depan kelas. Nah, pada poin yang kedua, ada tanya jawab siswa terkait pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Jadi, siswa itu diperkenankan atau diwajibkan mengacungkan tangan untuk bertanya apabila siswa tersebut tidak mengerti atau kurang jelas dalam pemahaman yang guru terangkan. Pada poin yang ketiga, pembelajaran bisa dilakukan secara individu maupun secara kelompok dalam pembuatan kerajinan.
Nah, di sini kalian bisa mengerjakan kerajinan yang ditugaskan oleh guru itu bisa dibuat secara individu maupun secara berkelompok. Nah, nanti kalian akan menemui tugas-tugas pembuatan kerajinan. Khususnya pada kerajinan-kerajinan olahan yang kalian buat itu bisa dilaksanakan secara kelompok maupun individu. Poin yang keempat, guru akan mengadakan kuis setelah pembelajaran diberikan. Bertujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terkait penjelasan yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Jadi di sini wajib ya, ibu akan memberikan sebuah kuis, tidak akan banyak, maksimal 1-5 kuis, itu akan memancing stimulus kalian dalam pemahaman materi yang telah ibu jelaskan. Apakah kalian mengerti atau malah sebaliknya, malah nggak mengerti. Nah, pada poin yang terakhir ini, kemungkinan pada poin yang kelima akan mengadakan ulangan harian setelah masing-masing bab pelajaran selesai. Jadi, tadi dalam setahun itu ada 4 mata pelajaran ya. Nah, kemungkinan besar ibu akan melakukan ulangan harian pada selesainya bab yang telah dilaksanakan atau bab yang sudah dijelaskan dan sudah tersampaikan dan sudah selesai dipelajari, ibu akan mengadakan ulangan harian. Gunanya untuk apa? Untuk menguji kalian atas pemahaman atau penguasaan materi yang telah diberikan kepada siswa. Nah, nanti ya untuk proses pembelajarannya. Nah, pada poin selain di sini ada poin proses penilaian. Nah, kalian harus tahu pada proses penilaian ini, yang pertama itu ada penilaian tugas mandiri dan juga ada penilaian kelompok. Nah, ibu akan jelaskan dulu pada penilaian tugas mandiri. Kalian bisa mengumpulkan atau kalian harus mengumpulkan tugas individu secara tepat waktu. Nah, di sini ibu akan memberikan 2 nilai. Dari setiap tugas yang kalian kerjakan, entah itu tugas esai maupun tugas PG, dan kalian mengumpulkannya secara tepat waktu, ibu akan memberikan nilai yang pertama, itu adalah penilaian pengumpulan yang cepat. Contoh, kamu atau siswa telah mengumpulkan buku di meja guru atau telah mengumpulkan tugas melalui moda daring, dan ternyata siswa itu mendapatkan atau yang pertama mengumpulkan itu akan mendapatkan nilai 100. Begitu pula ranking ke pengumpulan siswa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan sampai seterusnya. Jadi sistemnya adalah apabila kalian mengumpulkan pertama itu akan mendapatkan 100, dan yang kedua akan mendapatkan nilai 99, dan yang ketiga akan mendapatkan nilai 98. Begitu seterusnya. Itu adalah prosedur penilaian dari pengumpulan tugas mandiri secara tepat waktu. Nah, penilaian yang kedua itu adalah penilaian dari tugas atau jawaban yang telah kalian jawab. Nah, di sini ibu akan menilai dari betul atau salahnya jawaban kalian. Contoh misalnya kalian menjawab jawaban soal sebanyak 10 dan kalian hanya menjawab 8 saja yang betul. Itu kalian akan mendapatkan nilai 80. Ngerti ya? Jadi, setiap tugas mandiri itu akan dinilai 2. Nilai yang pertama dan nilai yang kedua. Ibu ulangi sekali lagi, untuk nilai yang pertama itu adalah nilai yang kalian kumpulkan tugas secara tepat waktu atau secara cepat. Yang kedua, nilai akan kalian raih itu dari nilai akademik atau pengetahuan, dari nilai yang kalian kerjakan. Jawaban yang kalian kerjakan betulnya berapa, itulah yang akan kalian dapatkan dari nilai. Nah, sekarang penilaian kelompok. Dikumpulkan tugas kerajinan tepat waktu, sama seperti tugas mandiri. Jadi, pengumpulan tugas kelompok apabila kalian lebih dulu itu akan mendapatkan nilai tertinggi atau tercepat. Nah, selanjutnya ada penilaian proyek, portofolio, kerajinan, keindahan, manfaat, dan kegunaan. Selain dari penilaian yang tercepat dalam pengumpulan tugas kelompok, penilaian yang kedua itu ibu akan menilai dari proyeknya, portofolionya, kerajinannya,
keindahan dan manfaat kegunaan dari barang yang kalian buat. Oke, itu adalah prosedur penilaiannya. Selanjutnya kita akan memasuki slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini adalah penugasan individu atau kelompok. Kalau yang tadi adalah penugasan mengenai tugas, kalau ini adalah penugasan dari individu atau kelompok. Sama, penugasan di sini pun ada dua, penugasan mandiri dan penugasan kelompok. Apabila penugasan mandiri, di sini kalian akan diberikan soal PG atau esai, kalau ada kuis ataupun presentasi individu. Apabila penugasan kelompok, sama seperti penugasan sebelumnya, Ibu akan menilai dari penugasan proyek, portofolio, kerajinan, maupun presentasi. Sekian dan terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat. See you!